China untuk berobat. Sementara lo tahu sendiri kan, obat paling paten di dunia ini adalah obat dari Cina. Karena kejadian itu, kliniknya akhirnya dicabut izin praktek karena yo geng, tekan tombol subscribe geng. Oke, di video ini nggak cuma satu cewek geng. Kita bisa melihat ada pemeran lain di video ini. Namun kondisinya itu agak lebih baik dibanding cewek sebelumnya. Coba kita lihat ya, kita perhatikan videonya. Oke, kita coba cek video yang pertama, Global Warming and Auto Accident. Kalian bisa cek kondisi cewek ini ketika dia berbicara terlihat seperti gugup. Tuh, di-cut dan apa ya, seperti didikte gitu, geng. Terus kalian bisa perhatikan juga di tangannya dia itu ada semacam tato, tapi bukan tato permanen, yang ditulis aneh banget nih. Ada tulisan love beach, bisa jadi beach, gue nggak tahu. Kalian bisa cek sendiri. Nggak, tuh lihat, kalian bisa lihat, perhatikan dari wajahnya, semacam dia itu benar-benar kaku gitu, nggak dia banget gitu. Oke, kita lihat video yang lainnya. Di sebelah video tersebut juga ada lagi nih. Nah, climate change, cancer. Nah, di sini cewek ini juga terlihat sangat gugup. Tuh, seperti terpaksa, geng. Dan anehnya kalau kalian perhatikan, dari semua cewek-cewek ini, di tangan mereka itu mereka mempunyai coretan-coretan seperti tato. Tapi itu gue yakin bukan tato, karena gue bisa membedakan banget tato yang mana coretan tinta non permanen. Kalau ini mungkin tato nih. Tapi lihat nih di tangan dia yang sebelah ini, coba kita perhatikan lagi tuh. Nah, ini bukan tato permanen, geng. Ini hanya sebuah coretan-coretan tulisan gak jelas. Dan cewek selanjutnya, yang cewek yang terlihat sakit, juga mempunyai coretan-coretan tersebut di tangannya. Gue gak tahu ini pertanda apa. Wait. Tuh, kalian perhatikan deh di tangannya. Tuh. Ya kan? Oke. Kalian lihat sendiri tadi, geng. Wanita-wanita tersebut terlihat gugup dan ada beberapa keanehan dari tubuh mereka. Satu wanita terlihat sangat miris, kesakitan. Namun dua wanita lainnya itu terlihat seperti seorang pecandu narkoba. Itu dari komentar para netizen ya. Mereka mengatakan kalau kok seperti terlihat gugup banget gitu, kayak orang sakau gitu. Nah, dari video yang sudah kita tonton tadi, apakah keyakinan kalian semakin kuat kalau dua orang ini adalah korban penculikan? Menurut kalian gimana? Silahkan tinggalkan komentar di bawah. Oke, lalu timbul sebuah pertanyaan. Siapakah orang di balik akun YouTube tersebut? Oke, mari kita bahas tentang pemilik akun ini. Untuk membongkar siapa pemilik akun ini tidak terlalu sulit, geng. Kita kembali ke deskripsi dari akun ini, maksud gue. Kita cek ya deskripsi akun ini. Di sini ada sebuah website www.playclinic. Kita cek. Oke. Setelah kita buka, di sini tertulis under contraction. Oke. Setelah kita mencoba membuka website ini mengarah ke sebuah blog yang di situ tertulis pemiliknya adalah seorang dokter yang bernama Dr. Yon Yarn atau Dr. Edwin Zong. Oke, dari namanya aja tuh udah nama Cina ya, nama orang Cina gitu ya. Dr. Edwin Zong ini adalah dokter yang berketurunan Cina dan membuka praktek di California, Amerika Serikat. Namun, di balik gelar dokternya, orang ini pernah membunuh seseorang dengan kronologi yang sangat mengerikan nih, guys. Kronologinya adalah ketika jam 6 sore. Ketika Dr. Edwin ini sedang menutup kliniknya,
Lalu dia itu disamperin oleh seorang pria berbadan besar yang bertanya, apakah di sini ada seorang pasien? Lalu dokter Edwin itu spontan menjawab, tidak ada pasien. Saya sedang ingin menutup klinik saya karena memang sudah di luar jam praktek gitu. Seketika orang berbadan besar ini mendengar tidak ada seorang pun di sana. Dia langsung menodongkan senjata ke dokter Edwin, memukul kepala dokter Edwin ini dengan senjatanya dan memeras dokter Edwin ini dengan tujuan meminta uang. Namun dokter Edwin ini tidak semerta-merta langsung menyerahkan uangnya atau menyerahkan diri. Namun dia melakukan sebuah perlawanan, merebut senjata dari orang tersebut, dan akhirnya dia berhasil membunuh orang yang akan merampoknya tersebut. Pada akhirnya dokter Edwin ini diproses. Namun hukum berpihak kepada dokter Edwin karena dia adalah seorang korban yang membela diri. Hingga akhirnya dia sama sekali tidak diberikan hukuman saat itu. Karena kejadian itu, kliniknya akhirnya dicabut izin praktek. Karena ketika proses hukum berjalan, kliniknya turut juga diperiksa. Ternyata terdapat sebuah hal ilegal yang dilakukan oleh Dr. Edwin, yaitu dia memberikan resep obat-obatan yang tidak seharusnya digunakan secara bersamaan karena dapat membahayakan kondisi si pasiennya. Jadi seperti malpraktek gitu deh. Lalu banyak juga laporan kalau pasien-pasiennya ini mengeluh dengan pelayanan serta resep-resep yang dianggap sangat buruk dan tidak berefek baik kepada para pasien. Dan ini terbukti setelah dianalisa oleh pakar dan ahli, benar saja semua resep yang diberikan oleh Dr. Edwin hampir 80% itu adalah resep yang salah dan sangat membahayakan karena obat-obatnya bisa menjadi racun. Dari awalnya dia menjadi korban perampokan sampai akhirnya terbongkar bahwasanya dia juga punya kesalahan atau punya sisi kelam yang lainnya. Karena hal tersebut, Dr. Edwin ini tidak lagi mempunyai pemasukan karena kliniknya sudah ditutup. Sampai akhirnya dia berinisiatif untuk membuat sebuah channel YouTube yang mengedukasikan orang-orang bagaimana cara melakukan pengobatan mandiri. Di sini Dr. Edwin kabarnya mengajak wanita-wanita yang ada di video tersebut, dan latar belakang para wanita tersebut adalah orang-orang kecanduan narkoba. Nah, mengapa dia mengajak wanita-wanita tersebut? Karena Dr. Edwin ini tidak ingin wajahnya terpampang di video YouTube, dan dia mengiming-imingkan obat-obatan terlarang dan obat-obat bius lainnya kepada para wanita yang kecanduan ini. Jadi kayak barter gitu, geng. Dan para wanita ini mau saja disuruh untuk terpampang di video tersebut dengan melakukan kayak penjelasan-penjelasan tentang cara pengobatan yang mereka sendiri tidak paham apa yang mereka katakan, hanya karena dijanjikan obat-obatan terlarang oleh si Dr. Edwin ini. Maka dari itu kalian bisa memperhatikan para wanita ini terlihat seperti orang yang teler atau orang-orang yang sedang hype, ngefly, gak jelas banget gitu, kayak ngomongnya aja ngambang. Apalagi tadi yang salah satunya itu yang sakit itu, geng, benar-benar gak jelas. Nah, kabarnya mereka itu sedang di bawah pengaruh obat-obatan terlarang dan obat bius dari si Dr. Edwin ini. Menurut kalian gimana, King? Apakah kalian setelah menonton channel mereka, kalian menemukan fakta-fakta terbaru tentang kejahatan Dr. Edwin tersebut atau hal-hal yang sangat janggal dari channel tersebut? Kalau iya, silakan tinggalkan komentar kalian di bawah dan kita berdiskusi secara santai.